Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kalau Anda ngerasa belakangan ini jadi karyawan kok rasanya, ya lumayan bikin deg-degan ya, Anda nggak sendirian kok. Berita soal PHK kayaknya makin sering aja. Terus cari kerja juga katanya makin susah. Giliran dapat kerja, kenaikan gajinya tipis banget. Belum lagi ada si hantu baru namanya AI. Katanya sih siap ngambil alih kerjaan kita. Nah, ini bukan cuma gerutuan biasa, tapi emang kayaknya realita pasar kerja sekarang gitu ya. Iya, betul banget. Situasinya emang lagi cukup kompleks, bisa dibilang gitu. Oke, nah dalam beberapa menit ke depan ini kita mau coba bedah sedikit nih. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar kerja global? Kita dapat sumber bagus nih dari video First Post. Tujuannya simpel aja, biar kita sama-sama paham dinamikanya dan yang paling penting, apa artinya buat kita semua, gitu kan? Setuju. Penting banget buat diupdate soal ini. Sip, kita mulai dari yang paling sering jadi headline deh, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini skalanya gede banget ya katanya? Gede banget. Dan ini nggak cuma 1-2 sektor, tapi lumayan merata. Misalnya nih, di barang konsumsi, Procter Gamble itu potong 7.000 posisi global. Nggak main-main kan? Wah, 7.000 ya? Banyak juga. Terus? Di perbankan, ada Citigroup. Mereka kurangin 3.500 staf global juga. Terus, media. Nama besar kayak Warner Brothers, Disney, itu juga ratusan orang kena. Media juga kena ya? Iya. Bahkan yang barang mewah kayak Burberry aja, itu potong 1.700 pekerja. Di otomotif juga, Volvo 3.000, Nissan malah sampai 11.000 global. Wow, Nissan 11.000. Nah, tapi yang paling kerasa emang di sektor teknologi. Bayangin aja, ini belum sampai tengah tahun loh. Udah ada sekitar 78.000 pekerja di lebih dari 340 perusahaan teknologi yang kena PHK. 78.000, itu wah banyak banget. Banget. Ini nama-nama besar semua loh. Google, Microsoft, Amazon, Intel, HP, wah pokoknya raksasa teknologi deh. Jadi skalanya emang signifikan banget. Oke. Angka 78.000 di teknologi itu emang kedengaran masif. Tapi PHK ini kan baru satu sisi ya. Sisi lainnya katanya cari kerja baru juga perjuangan banget sekarang. Apalagi buat yang muda-muda. Tepat sekali. Ini kayak masalah double gitu. Udah kehilangan kerjaan itu berat, cari gantinya juga susah. Tingkat pengangguran anak muda global aja sekarang 13%. 13% global ya? Iya. Artinya banyak lulusan baru atau yang baru mulai karir itu kesulitan banget masuk pasar kerja. Contohnya nih, di Inggris sampai ada 11 juta orang nggak kerja. Itu seperempat populasi usia kerja mereka loh. Gila, seperempat populasi. Iya. Lulusan di sana itu katanya bahkan buat dapat kerja di supermarket aja susah. Di Amerika juga mirip. Pertumbuhan kerja bulan Mei kemarin paling rendah sejak Maret 2023. Kepercayaan diri lulusan baru juga anjlok, rekor terendah. Waduh, jadi apa sih sebenarnya biang keroknya? Kok bisa pasar kerja segoncang ini? Banyak PHK, rekrutmen lambat, apa ada satu penyebab utama gitu? Penyebabnya itu gimana ya? Agak campur-campur sih. Nggak ada satu jawaban tunggal. Banyak perusahaan lagi restrukturisasi, biar lebih efisien katanya. Ada juga tekanan buat potong biaya, mungkin karena sebelumnya ekspansi terlalu kenceng. Masuk akal juga sih. Ditambah lagi ketidakpastian ekonomi global kan, jadi perusahaan lebih hati-hati, ngerem rekrutmen. Intinya sih kondisi kayak gini bikin tekanan besar buat semua. Yang cari kerja stres, yang masih kerja juga was-was. Oke, jadi emang kompleks ya masalahnya. Terus gimana nasib yang katakanlah masih aman nih, masih punya pekerjaan? Apa mereka lebih enak? Kayaknya soal gaji juga jadi omongan ya. Betul, ini tantangan lain buat yang masih kerja. Pertumbuhan gajinya itu loh, terasa lambat banget. Di Eropa aja contohnya, Italia, pertumbuhan gaji tertinggi di antara 5 ekonomi besar Eropa itu cuma 2,7%. Cuma 2,7%. Itu udah yang paling tinggi. Ya, itu udah yang paling tinggi di antara 5 besar itu. Terus di India, rata-rata kenaikan katanya 9%. Kedengarannya lumayan ya, tapi ternyata itu angka terendah dalam 3 tahun terakhir buat mereka. Oh, jadi meskipun 9%, tapi trennya menurun ya? Betul. Jadi, ya, daya beli mungkin nggak nambah banyak juga ujung-ujungnya. Gaji naiknya sepuprit, cari kerja susah. Nah, ini ada satu lagi nih, faktor gede yang lagi rame banget dibahas. Ancaman dari kecerdasan buatan atau AI.
Menurut sumber kita, seberapa nyata sih ancaman ini? Nah, ini nih bagian yang menarik. Menurut sumber ini ya, AI itu bukan lagi nanti bakal datang, tapi udah di sini, udah mulai berdampak sekarang. Oh, udah mulai ya? Udah, banyak perusahaan ngelihat AI ini sebagai cara buat, ya itu tadi, efisiensi, kurangin butuh pengawasan manusia, dan ujung-ujungnya motong biaya tenaga kerja. Sumbernya nyebut ada survei, hasilnya 41% perusahaan pengen kurangin karyawan buat diganti AI. 41%, wow. Itu hampir separuh loh. Iya kan? Angka segitu jelas bikin cemas lah ya para pekerja. Jelas. Jadi kalau kita gabungin semua nih, PHK di mana-mana, cari kerja baru susah, gaji naiknya lambat, ditambah lagi ada tekanan dari AI. Wah, ini bener-bener kayak badai sempurna ya buat pekerja. Bisa dibilang gitu, tekanannya datang dari banyak arah. Terus pertanyaannya, apa dong solusinya? Nah, kebanyakan ahli, termasuk yang dikutip di sumber ini, nunjuk ke satu hal, upskilling. Upskilling ya, peningkatan keterampilan. Kedengarannya sih logis, tapi apa ini beneran solusi yang realistis buat semua orang? Kan butuh waktu, tenaga, mungkin biaya juga. Apalagi kalau gaji lagi seret. Pertanyaan bagus banget. Tentu ada tantangannya di situ, soal waktu, soal sumber daya. Tapi data nunjukin kalau ini tuh udah mendesak banget. Skill yang dibutuhin buat kerja itu udah berubah sekitar 25% sejak 2015. Dan prediksinya perubahannya bakal 2 kali lipat di 2027 nanti. 2 kali lipat ya perubahannya. Cepat juga ya. Cepat banget. Makanya hampir 40% pekerja itu khawatir kerjaan mereka bakal jadi usang, nggak relevan lagi. Jadi upskilling ini bukan lagi sekedar pilihan bagus, tapi udah kayak keharusan biar nggak ketinggalan. Jadi mau nggak mau ya. Kayaknya gitu. Manfaatnya juga jelas kok. Jadi pekerja yang lebih baik, lebih relevan, lebih kompetitif. Peluang naik gaji atau dapat kerja baru jadi lebih gede. Secara ekonomi makro juga katanya bisa nambah PDB global sampai 6 triliun dolar. Oke. Jadi kalau disimpulin nih, kita emang lagi ada di era yang mungkin paling menantang ya buat para pekerja. Pasar kerja berubah cepet banget, didorong ekonomi, teknologi, macam-macam deh. Kayaknya nggak bisa menghindar juga ya kita. Benar sekali. Langkah pertamanya ya menerima kenyataan ini dulu. Lanskap kerja emang lagi berubah fundamental. Abis itu baru fokus buat adaptasi, terutama lewat belajar skill baru itu tadi. Semakin cepat kita nerima dan adaptasi, semakin besar peluang kita buat, ya paling nggak bisa lebih ngendaliin situasi di tengah semua perubahan ini. Setuju. Baiklah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dengan perubahan skill yang secepat ini, kira-kira nih, skill spesifik apa ya, satu atau dua aja deh, yang menurut Anda paling penting buat dikuasai dalam 1-2 tahun ke depan? Nggak peduli industri Anda apa sekarang. Coba dipikirkan ya.